bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastromijojo II. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Jovan Fauzan, Putri Suci, Royan Faizullah, Raihina Fatimah Zahra, Ramadia Sekar, dan Wulan Septiana. Kabinet Ali Sastromijojo II adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastromijojo yang juga merupakan Ketua Partai Nasional Indonesia yaitu PNI. Kabinet ini dibentuk setelah pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1955 yang dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia yaitu PKI. PNI mendapat suara terbanyak dengan perolehan suara 22,3%, diikuti oleh Nahdlatul Ulama dengan 18,4%, Masyumi dengan 20,9%, dan PKI dengan 16,4%. Karena tidak ada satu partai pun yang mendapat mayoritas absolut di DPR, maka dibutuhkan koalisi antara beberapa partai untuk membentuk pemerintahan. Soekarno kemudian menugaskan Ali Sastromijojo untuk membentuk kabinet baru sebagai Perdana Menteri. Ali Sastromijojo berhasil mengajak Masyumi dan NU untuk bergabung dalam kabinetnya serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Islam Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kabinet ini didukung oleh PKI dan luar-luar. Kabinet Ali Sastromijojo II diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956 mulai bertugas sejak 24 Maret 1956. Kabinet ini disebut sebagai Kabinet Ali Ram Idham karena memiliki 2 wakil, Perdana Menteri yaitu Muhammad Rum dan Masyumi, dan Idham Khalid dari NU II. Partai pendukung Ali Sastromijojo II, di antaranya yang pertama, ada Partai Nasional Indonesia, yang kedua, ada Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang ketiga, ada Nahdlatul Ulama, yang keempat, Partai Syarikat Islam Indonesia, yang kelima, Partai Kristen Indonesia, yang keenam, Partai Katolik, yang ketujuh, Partai Islam, yang kedelapan, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan yang terakhir yang sembilan, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Independen. Program kerja Kabinet Ali Sastromijojo II memiliki beberapa program kerja utama, antara lain menyelenggarakan konstituante untuk menyusun konstitusi baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan cara diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB, melanjutkan pembangunan ekonomi nasional dengan mengembangkan sektor pertanian dan industri, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional dengan mengatasi pemberontakan regional dan gerakan separatis, meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat terutama negara-negara Asia Afrika. Kemudian ada pula Menteri-Menteri Ali Sastromijojo II. Yang pertama ada Menteri Luar Negeri yaitu Roslan Abdul Ghani, yang kedua ada Menteri Dalam Negeri Sunarjo, yang ketiga ada Menteri Pertahanan ada interim Ali Sastromijojo, lalu yang keempat ada Menteri Kehakiman Mujatno, yang kelima ada Menteri Penerangan Sudibjo, lalu yang keenam ada Menteri Keuangan Yusuf Wibisono, yang ketujuh ada Menteri Perekonomian Burhanuddin, lalu yang kedelapan ada Menteri Muda Perekonomian FF Umbas, lalu yang kesembilan ada Menteri Pertanian Eni Karim, yang kesepuluh ada Menteri Muda Pertanian Syekh Marhaban, lalu yang ke-11 ada Menteri Perhubungan Suchar Teja Sukmana, 12 Menteri Muda Perhubungan yaitu ASD Rojari, 13 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yaitu Pangeran Muhammad Nur, 14 Menteri Agraria yaitu AA Suhardi, 15 Menteri Sosial yaitu Fatah Jasin, 16 Menteri Tenaga Kerja yaitu Sabila Rasjad, 17 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Sarino Mangun Pranoto, 18 Menteri Kesehatan yaitu Haji Sinaga, 19 Menteri Agama yaitu Muhammad Iljaz, 20 Menteri Negara Urusan Perencanaan yaitu Juanda, 21 Menteri Urusan Umum yaitu Rusli Abdul Wahid, 22 Menteri Negara Urusan Veteran yaitu Dahlan Ibrahim.
Demokrasi terpimpin konsepsi Presiden 21 Februari 1957 menimbulkan perdebatan dan penolakan dari partai-partai pemenang pemilu dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Mereka masih tidak percaya dengan PKI. Selain itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta juga masih menganggap sistem demokrasi liberal merupakan sistem demokrasi yang cocok untuk Indonesia. Pandangan Muhammad Hatta ini berbeda dengan Presiden Soekarno yang menganggap demokrasi liberal tidak cocok dan harus segera diganti dengan demokrasi terpimpin. Perbedaan inilah yang akhirnya mendorong Wakil Presiden Muhammad Hatta memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Munculnya perpecahan di kalangan Masyumi dan PNI pergolakan di daerah mengakibatkan banyaknya tuntutan dan parlemen, termasuk fraksi Masyumi, agar Ali Sastro Amijojo menyerahkan mandatnya. Adapun PNI justru berpendapat sebaliknya, karena menganggap Kabinet Ali Sastro Amijojo merupakan kabinet hasil demokrasi dalam pemilu dan parlemen. Menyerahkan kembali mandatnya dianggap bertentangan dengan asas demokrasi. Masalah-masalah tersebut membuat berkurangnya dukungan di parlemen terhadap Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Pada 4 Maret 1957, Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo mengembalikan mandatnya. Segini saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.